Salam jumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Febrita Melati dari GKI Cikarang. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Atas kasih setiamu yang besar kepada kami ya Tuhan, kami dapat datang ke hadapan-Mu. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu hari demi hari. Hingga saat ini kami hendak menerima rahmat baru dari Tuhan melalui firman Tuhan yang hendak kami renungkan. Sapalah kami ya Tuhan, kami hendak menyerahkan diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, renungan kita saat ini diambil dari Yosua 2 ayat 1. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita senang kalau punya banyak pengalaman. Pengalaman pergi ke tempat baru, pengalaman mencoba sesuatu yang baru, pengalaman bersama orang baru, dan sebagainya. Pengalaman bisa membuat kita mengeksplorasi kehidupan. Pengalaman bisa menjadi modal untuk kita berbagi dengan sesama kita. Dan yang paling penting, dari pengalaman kita bisa banyak belajar. Yosua pernah mempunyai pengalaman dengan ke-11 temannya ketika ia mengintai tanah Kanaan. Mereka pada waktu itu 12 orang diutus oleh Musa untuk memasuki tanah yang akan menjadi negeri mereka. Mereka menemukan betapa luar biasanya tanah itu. Mereka mengatakan bahwa tanah itu dipenuhi dengan susu dan madu. Namun 10 orang yang melihat tanah perjanjian itu, mereka melihat dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan menjadi satu bangsa di tanah itu. Mereka tidak percaya mereka akan menduduki tanah itu. Sebab mereka mengatakan bahwa tanah itu berisi orang-orang yang tinggi perawakannya. Orang-orang raksasa kata mereka. Kalau mereka membandingkan dirinya dengan orang-orang yang ada di tanah itu, mereka hanya seperti belalang. Mereka begitu kecut dan merasa bahwa bangsa itu lebih kuat daripada mereka. Sahabat, tentu Tuhan tidak suka akan kepercayaan mereka itu. Sehingga 10 orang tadi yang merasa kecut, mereka tidak menduduki tanah tersebut. Mereka dihukum oleh Tuhan, hanya Yosua dan Kaleblah yang memiliki mata iman untuk dapat menduduki tanah perjanjian itu. Belajar dari pengalaman itu, Yosua tidak mengirim banyak orang lagi untuk mengintai tanah Kanaan. Ia hanya mengirim 2 mata-mata dari Sitim, dan itu pun ia lakukan diam-diam, agar apapun yang terjadi, hasilnya nanti tidak mempengaruhi iman bangsa Israel terhadap janji Tuhan, agar bangsa Israel dapat menduduki tanah Kanaan. Sahabat, apapun yang sudah kita lalui bisa menjadi pengalaman kita. Tetapi tidak sekedar menjadi pengalaman. Kita butuh pertolongan Tuhan agar kita dapat belajar dari pengalaman. Karena pengalaman-pengalaman kita sesungguhnya bukanlah semata pengalaman biasa, tetapi pengalaman berharga kalau kita mau belajar dari pengalaman tersebut. Kita harus belajar dari setiap pengalaman yang ada, supaya kita menjadi bijaksana dan kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh kearifan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Arif, kami bersyukur atas pengalaman hidup yang boleh kami lalui sampai saat ini. Engkau adalah Allah yang mengajak kami untuk dapat melihat pengalaman kami sebagai sesuatu yang berharga, bukan semata cerita masa lalu. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu beriman kepadamu dalam melihat pengalaman-pengalaman kami setiap hari.
Karena dari sanalah kami dapat belajar dan menjadi orang-orang bijaksana dalam mengisi hari-hari hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa dalam sapaan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.